Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatmawati. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang relativitas, khususnya pada materi masa relativitas. Mungkin sebagian dari teman-teman belum mengetahui apa itu masa relativitas. Oke, jadi masa relativitas adalah masa benda yang diamati oleh pengamat yang tidak bergerak terhadap benda. Berbeda dengan masa benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan terhadap benda. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan sebuah contoh masa relativitas. Oke, pada kali ini kita akan mengambil contoh dari motor yang bergerak dan pohon yang diam di pinggir jalan. Ternyata dalam peristiwa seperti ini terdapat dua sudut pandang, yang dimana pada sudut pandang yang pertama ini dapat kita lihat bahwa orang yang berada di atas motor yang bergerak menjauhi pohon yang berada di pinggir jalan. Sedangkan pada sudut pandang yang kedua dapat kita lihat bahwa orang yang berada di atas motor yang bergerak melihat pohon yang berada di pinggir jalan bergerak menjauhinya. Nah, menurut teori fisika klasik atau mekanika Newton bahwa massa benda itu konstan. Massa benda tidak tergantung pada kecepatan benda. Akan tetapi, menurut teori relativitas Einstein, massa benda adalah besaran relatif yang besarnya dipengaruhi kecepatan benda. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan v relatif terhadap pengamat menjadi lebih besar daripada ketika benda itu dalam keadaan diam. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan v secara teori relativitas dapat dinyatakan sebagai berikut. M sama dengan M0 per akar 1 kurang v kuadrat per c kuadrat, yang dimana M0 merupakan massa benda dalam keadaan diam, M adalah massa relativitas, dan V adalah kecepatan benda relatif. Sedangkan C itu sendiri adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa jika kecepatan benda makin besar, maka makin besar pula massa kelembaban benda tersebut. Jika nilai V jauh di bawah nilai C, maka nilai V kuadrat per C kuadrat akan mendekati 0, sehingga nilai dari akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, maka M sama dengan M0. Tetapi, jika nilai V mendekati nilai C, maka nilai V kuadrat per C kuadrat akan mendekati nilai 1, sehingga nilai dari akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat mendekati 0, sehingga nilai M menjadi tak terhingga. Akibatnya, makin sulit benda itu dipercepat, sehingga kecepatan benda itu akan mencapai nilai yang konstan, sehingga tidak ada benda atau partikel yang bergerak dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Oke, agar kalian lebih paham lagi mengenai materi yang saya sampaikan, selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh soal. Tentukan berapa kecepatan benda bergerak ketika massa relativitasnya 25% lebih besar dari massa diamnya. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa massa relativitas dari benda tersebut adalah 25% lebih besar dari massa diamnya, atau dapat juga kita tuliskan seperti ini. M sama dengan M0 tambah 25%. Nah, untuk massa benda dalam keadaan diam ini kita anggap 1. Sehingga persamaannya menjadi 1 tambah 0,25. Sehingga kita dapatkan massa relativitas benda tersebut adalah 1,25. Nah, selanjutnya kita akan mencari kecepatan dari benda tersebut. Untuk mencari kecepatan dari benda tersebut dapat kita gunakan rumus M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya kita ubah persamaan tersebut menjadi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 per M.
Karena nilai M dan M0 sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita substitusikan nilai dari M dan M0 tersebut ke persamaan ini. Sehingga persamaannya menjadi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8. Nah, karena persamaan ini masih dalam bentuk akar, selanjutnya kita akan mengkuadratkan kedua ruas ini sehingga akar dari persamaan ini bisa hilang. Sehingga persamaannya menjadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,64. Selanjutnya kita pindahkan 0,64 ini ke ruas kiri dan V kuadrat per C kuadrat ke ruas kanan sehingga persamaannya menjadi 0,36 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Karena yang kita cari di sini adalah kecepatan, maka kita ubah lagi persamaannya menjadi V kuadrat sama dengan 0,36 C kuadrat. Nah, selanjutnya kita akarkan nilai dari 0,36 C kuadrat ini, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan 0,6 C. Jadi, kita sudah dapatkan kecepatan dari benda tersebut, yaitu sebesar 0,6 C. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.